walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaku walaya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang jujur dalam belajar. Jujur dalam belajar dan jujur dalam mengajar tidak bisa dipisahkan, seperti sekeping mata uang. Saat ini, para inovator di Indonesia mulai menerapkan sistem pembelajaran yang dianggap terbaik, yakni mencoba meningkatkan cara belajar low order thinking skill ke high order thinking skill. Kedengarannya memang hebat. Sebenarnya, cara belajar ini hanya mencoba memilahkan 6 taksonomi Benjamin S. Bloom, seorang pakar pendidikan, psikolog pendidikan dari Amerika Serikat. Memilahkan mana tingkat berpikir yang rendah dan mana tingkat berpikir yang tinggi. Teori ini sudah lama dikenal di Indonesia. Tanpa mengurangi makna low ke hot, saya ingin memberikan pilihan yang tepat, yakni jujur dalam belajar. Cara belajar ini jauh lebih lama dikenal di Indonesia. Bahkan sudah dikenal oleh orang-orang sebelum kita pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum masa kenabian, Muhammad yang masih muda dibanggakan dan sangat dihormati oleh kaum Quraisy. Muhammad mendapatkan panggilan, sebutan, dan tepatnya gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta, tidak pernah mengatakan kebohongan. Beliau selalu mengatakan yang benar. Adakah kita terfikir untuk menggunakan cara belajar mengajar dengan meneladani sifat Rasulullah Muhammad SAW ini? Saya yakin ada. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kenapa jujur dalam belajar perlu kita pikirkan? Adakah kebohongan dalam belajar mengajar selama ini? Saya jawab, ada. Adakah pendustaan? Ada. Padahal Allah telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna hadibi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dusta. Dusta nasional kita selama ini kita tutupi adalah pelaksanaan ujian nasional. Niatnya sangat bagus agar murid kita mendapatkan nilai yang baik, danem yang tinggi, dengan berbagai cara. Bahkan laporan evaluasi tidak pernah sampai ke guru, murid, atau orang tua. Padahal ada sesuatu yang penting, adalah indeks integritas ujian nasional. Indeks ini mulai diperkenalkan pemerintah sejak diberlakukan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2015. Sejak tahun itu, ujian nasional tidak hanya mengukur pencapaian kemampuan akademik, tetapi juga mengukur tingkat kejujuran para pelaku ujian nasional. Saudara-saudaraku yang saya hormati, apa yang telah didustakan? Faktanya, banyak sekolah negeri atau swasta yang sangat khawatir terhadap prestasi siswanya rendah dan banyak yang tidak lulus pada saat ujian negara. Kabarnya, mudah-mudahan ini tidak benar,
Banyak sekolah yang menggunakan jasa joki ujian nasional untuk mendapatkan kelulusan maksimal. Ini contoh belajar mengajar tanpa kejujuran. Sebenarnya jika indeks integritas ujian nasional itu digunakan, maka peta sebaran nilai hasil ujian akan dapat kita ketahui dengan pasti. Misalnya, apakah dalam satu ruangan terdapat pola kesalahan yang sama, terdapat pada nomor-nomor soal yang sama? Apakah terdapat jawaban yang benar, terdapat pada soal-soal yang sama pula? Jika ini terjadi, dapat dipastikan bahwa ujian nasional tidak dikerjakan dengan jujur, pasti ada pendustaan. Saudara-saudaraku yang saya hormati, Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhtaril hadibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang yang mengadang-adakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ya Allah, ampunilah mereka. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ada beberapa kisah tentang jujur dalam pembelajaran. Jujur dalam belajar. Di satu sekolah dasar, para guru, terutama guru kelas 6 dan kepala sekolah, sangat khawatir dengan seorang anak yang namanya Sinoyo. Para guru menganggap anak ini punya keanehan. Di setiap ulangan hasilnya selalu jelek. Tetapi dia tidak pernah mau dibantu siapapun, bahkan oleh gurunya. Malahan dia marah. Ulangan kok disuruh nyontek. Kan itu curang. Ini sangat mengkhawatirkan para guru. Bagaimana kalau nanti ujian nasional? Akhirnya kepala sekolah dan guru kelas sepakat membawa si Noyo ke seorang kiai. Agar Noyo didoakan pikirannya terbuka. Paling tidak mau diajari pada saat ujian nasional. Apa kata sang kiai? Memangnya anak ini salah. Anak ini benar. Dia tidak mau disuruh nyontek atau diajari pada waktu ujian karena anak ini jujur. Jangan-jangan yang perlu didoakan malah guru-gurunya ini. Saudara-saudaraku yang saya hormati. Secara alamiah seorang anak memiliki pembawaan yang jujur. Jangan diajari dusta. Satu contoh, ada seorang ibu yang berpesan kepada anaknya yang masih TK, "Nak, nanti kalau ada orang cari ibu, bilang ibu tidak ada." Apa yang terjadi ketika seorang tamu bertanya, "Apakah ibumu ada?" Dia menjawab, "Tadi kata ibu suruh bilang tidak ada." Itulah anak. Hakikatnya dia jujur. Satu kisah lagi adalah seorang guru SMA ditegur oleh kepala sekolah. Karena dia masih ada di ruang guru, baca-baca dan minum teh ketika jam pelajaran. "Kenapa masih ada di sini?" "Maaf Pak, anak-anak lagi ujian." "Loh, ujian kok ditinggal tidak ditunggu?" Kepala sekolah langsung saja menuju kelas dan dia melihat keadaan di kelas. Kepala sekolah heran, kenapa anak ini tertib? Tidak ada yang nyontek, tidak ada yang kerjasama. Bergegas kepala sekolah kembali ke kantor. Lalu bertanya pada guru, bagaimana bisa begitu anak-anak itu? "Maaf Pak, kalau Bapak periksa di lembar-lembar soal itu, lembar yang terakhir adalah lembar jawaban." "Loh, gimana itu?" "Anak-anak saya minta mencatat waktu yang diperlukan dan berapa soal yang benar dan berapa soal yang salah. Disitulah anak-anak saya beri pelajaran kejujuran Pak. Jadi saya tidak perlu menunggu." Alhamdulillah. Begitu guru ini mengajari kejujuran pada anak-anaknya. Beri kesempatan anak belajar dengan jujur, ajarilah mereka dengan kejujuran pula. Niscaya prestasi mereka akan naik. Kenapa? Karena kejujuran akan menumbuhkan tanggung jawab dan percaya diri. Inilah pangkal pandai. Kita tidak usah repot. Cukup teladani Rasulullah. Rasulullah mampu menebarkan rasa percaya, ketentraman, dan ketenangan jiwa ke dalam seluruh umat manusia. Samping itu, Rasulullah mengajari kita tentang betapa pentingnya amanah dalam kehidupan.
Dengan kejujuran, mereka dapat berpikir jernih, mereka lebih percaya diri dan berani bertanggung jawab yang dia lakukan karena mereka tidak berdusta. Dahulukan pelajaran kebaikan akhlaknya jujur sebelum diajari berpikir cerdas, agar mereka tidak cerdas dalam kebohongannya. Hanya dengan keikhlasan doalah kita dapat mengajari mereka belajar dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.